Baik, Bapak Ibu, apakah sudah pada masuk semua ini untuk pertemuan sesi kita hari ini? Alhamdulillah Pak. sudah Pak. Sudah ya, Mas Agus sudah hadir. Di sini Sudah. Bu Erni sudah hadir dan Bu Dharma saya lihat sudah hadir. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Tapi sebelumnya, ini Bapak Ibu sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Sinyal aman, sinyal kuota aman. Aman. Oke, Aman, kan. Pak, aman. Oke, baik. Karena pesan panitia yang paling penting itu adalah gunakan laptop, jangan menggunakan HP, dan siapkan segala sesuatunya supaya komunikasi kita lancar di dunia maya ini. Oke? Oke. Pak. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi saya hari ini, saya kemarin sudah ada pemateri yang lain yang menyampaikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan, dan sekarang kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu, siapa yang bertugas piket memimpin doa dan yang ice breaking-nya siapa, Mas Agus? Saya memimpin doa hari ini untuk ice breaking itu Ibu Erni. Baik, Ya, Pak. silakan Mas Agus untuk dibuka pertemuan kita hari ini, dan Bu Erni, saya tunggu keajaiban-keajaibannya untuk ice breaking-nya. Oke, silakan Mas Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Menjelang Oke. sore. Sebelum kita mulai untuk kegiatan kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, Cairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya persilakan kepada Ibu Erni. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Mohon izin ini Pak Fasilitator. Saya coba ice breaking supaya pikiran kita fresh, menerima materi dari Pak Duma itu bisa benar-benar paham. Oke, Ya. Ibu. Ice breakingnya sederhana aja. Kata kunci dari ice breaking saya adalah berpikir dahulu sebelum menjawab. Karena kalau tidak berpikir dahulu, maka jawabannya salah. Ingat ya Bapak Ibu, Iya. Oke, Bu. berpikir dahulu Berpikir sebelum dahulu menjawab. sebelum menjawab. Sebelum menjawab, karena kalau tidak berpikir maka jawabannya salah. Itu kata kuncinya. Ya, saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya akan saya lemparkan kepada peserta IHT hari ini, dan peserta yang saya tunjuk itu tolong menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya gampang banget, tapi kata kuncinya adalah berpikir dahulu sebelum menjawab. Paham ya Bapak Ibu? Paham Ibu? Pertanyaan saya untuk Pak Agus. Pak Agus, Iya Ibu. baju yang dipakai oleh Pak Duma warnanya apa? Hitam. Betul, Pak Agus pinter. Ya, karena saya berpikir dahulu sebelum menjawab Ibu. Betul. Ibu Dharma, mana Ibu Dharma? Ya, hadir Bu. Ya. Ibu Dharma melihat Pak Agus enggak? Melihat. Melihat. Pertanyaan saya, Pak Agus itu memakai headset atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Salah. Kok salah Bu? Kurang konsen berarti saya. Saya ganti pertanyaannya. Bu Dharma Ya. bisa melihat saya? Bisa. Bisa. Jilbab warna apa yang saya pakai sekarang? Hitam. Salah. Bu. Pak Agus, Ya Ibu. bisa jawab saya? Bisa Saya Ibu. saat ini pakai kacamata atau tidak? Tidak Ibu. Saya pakai kacamata atau tidak, Pak? Tidak Ibu. Betul, Pak Agus betul-betul pinter. Bu Dharma belum lulus loh. Sekarang mau saya kasih tanya apa soal lagi. Coba ya Bu, ya Bu. Soal saya adalah, apakah Pak Duma memakai kacamata? Iya
Iya, memakai. Salah. Bu, ulangi sih pertanyaannya, kok saya salah terus? Baik. Bu, ingat kata kuncinya, berpikir dulu baru berpikir menjawab. dahulu sebelum menjawab. Karena kalau tidak berpikir dahulu maka jawabannya salah. Saya ganti ya, Bu. Saya ganti. Apakah saat ini sudah sore? Sudah. Salah. Kok salah? Kalau Ibu Dharma salah terus ya? Iya, apa karena nggak fokus ya, Bu? Ada suara tangisan. Oh, ada suara tangisan. Iya, tangisan anak tiri. Oh begitu. Saya ganti ke, kalau Pak Dumas saya boleh nggak? Kalau ke Pak Dumas. Boleh, Bu. Oh, boleh Bu, silakan Bu, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Boleh. Apakah Pak Agus ini laki-laki? Ya, Pak Agus laki-laki. Betul. Betul. Pak Dumas betul. Luar biasa es breakingnya Ibu Oke, Erni. terima kasih. Cukup sekian ini ice breakingnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Iya, terima kasih Bu, es breakingnya begitu menarik sekali. Bu Dharma, ingat kata kuncinya tadi ya Bu, ketika kita menjawab kita harus berpikir dahulu, jangan langsung menjawab. Oke, Pak, baiklah. Oke, langsung aja ini ke pemateri kita atau fasilitator kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bang Duma Harahap. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu SMK Negeri yang ada di Provinsi Lampung. Senang sekali rasanya bisa bertemu di dunia maya, walaupun kita sekarang sedang dicoba dengan berbagai macam cobaan. Dan kali ini kita diberikan cobaan pandemi yang cukup lama, hampir 2 tahun, dan mudah-mudahan pandemi ini tidak mengurangi segala macam aktivitas kita, walaupun pada kenyataannya kita dibatasi kebebasan untuk ruang apresiasi. Karena memang pada kenyataannya di mapel seni budaya umum ataupun di pelajaran seni, untuk praktek itu butuh interaksi secara langsung. Seni itu ada 4, ada tari, musik, rupa, dan teater, dan saya berpendapat bahwasannya itu butuh interaksi yang tidak terputus sehingga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tentang materi yang akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu, Pak Agus, Bu Erni, dan Bu Dharma, hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Esensi yang ingin saya sampaikan adalah lebih kepada nilai-nilai Pancasila atau profil Pancasila yang kemudian itu akan kita kaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Ibu, di Pancasila itu ada 1, 2, 3, dan 4, juga kelima. Nah, sekarang saya akan membacakan sila yang pertama, nanti kemudian sila kedua Pak Agus, sila ketiga, sila keempat. Kita hanya 4 orang ya. Nah, nanti yang sila kelimanya itu nanti dilanjutkan. Saya yang pertama, Mas Agus kedua, ketiga Bu Erni, keempat Bu Dharma, dan nanti yang kelima saya. Kita sama-sama membaca Pancasila dulu ya, Ibu-ibu ya, Bapak ya. Iya, Pak. Oh ya, iya Pak. Oke, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan Keadilan sosial. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila? Di situ ada 5. Dan masing-masing sila itu dia punya skala prioritasnya masing-masing. Nah, persoalan kita adalah apakah ini juga menjadi PR kita juga bersama? Apakah peserta didik kita, anak didik kita,
memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti yang kita lihat sekarang, gadget itu sudah mulai merajalela dan keleluasannya cukup banyak sekali di lingkungan anak-anak sekolah, ditambah lagi dengan pandemi. Nah, itu yang membuat pendidikan di Indonesia itu semakin merosot, ditambah dengan keterbatasan anak-anak SMA, SMK atau pendidikan itu bisa masuk secara langsung tatap muka. Bahkan untuk 50% saja itu tidak bisa begitu. Baik, kalau menurut Bapak Ibu, Pak Agus dan Bu Erni juga Bu Dharma, kira-kira nilai yang terpenting dari Pancasila itu kira-kira apa itu Ibu ya? Ini sambil nanti saya masuk ke materi saya sambil menunggu materi saya. Pak Agus bisa? Kira-kira nilai apa yang paling penting dari Pancasila, dari sila-sila pertama sampai dengan sila kelima? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Iya Pak, sila pertama. ya, jadi semua Mengapa pelajar alasannya? sebagai seorang pelajar maupun pendidik khususnya atau manusia lah umumnya, kita harus berketuhanan gitu. Jadi bahasanya kita mengakui bahasanya kita punya Tuhan dan Tuhan kita itu satu. Mungkin itu bisa ditambah ke Bu Dharma. Bu Erni atau Bu Dharma? Iya, Dharma. jadi hidup memang bergantung pada Tuhan kita masing-masing ya Pak ya. Jadi kita wajib mematuhi dan mentaati sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya sangat pendapat dengan Bu Dharma dan Pak Agus, Pak Duma. Ya. Jadi Ibu sependapat ya? Iya. Baik, materi saya sudah masuk itu, sudah tampak di layar? Sudah. Belum. Sudah Belum. Bapak? Tapi di saya belum muncul, Pak. Sudah. Nah, Maksudnya, Ya. oh yang sudah, Pak, sudah. Ya, di sini kita akan masuk ke profil Pancasila. Ini juga berkaitan dengan sumatif dan formatif yang akan kita pahami tentang pembagian berapa persen profil Pancasila itu bisa memberikan fungsi yang sangat dominan kepada anak-anak kita. Oke, sebentar. Ya, ini Kebijakan. kelihatannya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Ya, Pak. kelihatan Pak. terlihat Pak. Lihat ya, ya di sini ada persoalan sebelum kelihatan materinya ya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Sekarang hilang, tadi Hilang lagi. kelihatan. Oke, ini dia. Ya ini. Ya di sini ada berbasis kompetensi, kemudian ada pembelajaran yang fleksibel dan karakter Pancasila. Dari ketiga hal ini adalah poin-poin terbesar yang akan diberikan oleh pemerintah kepada anak bangsa. Sebelum kita masuk ke makna yang sesungguhnya tentang profil Pancasila, saya akan membacakan kompetensinya berbasis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Nah, pengetahuan dan keterampilan, di sini kemudian ada sikap. Bagaimana kemudian siswa-siswi kita memiliki pengetahuan itu tidak di-backup dengan keterampilan. Ya, kemudian ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak, maka pengetahuan itu harus dibimbing dengan keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan itu tidak akan bernilai ketika anak didik kita tidak memiliki sikap, dan sikap ini sangat penting yang menjadi tolak ukur pembelajaran memerdekakan dalam konteks Pancasila. Bagaimana peserta kita didik kita itu mampu memahami kompetensi yang mereka lakukan.
Nah, kompetensi ini karena kita bicara tentang seni budaya umum, maka kita akan lebih menjurus ke mapel, yaitu bisa ke seni tari, musik rupa atau teater. Ini kalau Mas Agus lebih ke mana nih ngajarnya kalau di dalam kelas? Di seni tari, Pak. Seni tari ya. Kalau Bu Iya. Erdi? Kalau saya di seni rupa, Pak. Kalau Bu Dharma? Bu, saya izin sebentar ya ke kamar kecil. Oh ya, silakan. Ya, saya ke Bu Erni dulu ya. Ya, Bagaimana Bu Erni memaparkan tentang Pancasila ke anak-anak itu tentang basic, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, bagaimana cara Ibu memahami kepada anak-anak bahwasannya mereka memiliki kompetensi. Nah, saya ingin sekali mengerti pendapat Ibu tentang bagaimana cara Ibu memahami kompetensi anak sehingga anak-anak itu benar-benar tahu dengan kompetensinya dengan pendekatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pertanyaan ini nanti akan saya coba lemparkan ke Mas Agus ya. Saya butuh pendapatnya ya 1-2 kalimat atau berapa. Monggo silakan. Bu Erni dulu. Maksudnya itu adalah bagaimana cara saya menyampaikan ke siswa tentang Pancasila dalam kaitan dengan materi saya gitu, Pak. Iya, tapi lebih begini, Ibu mampu melihat anak itu kompetensinya di seni rupa. Nah, bagaimana Ibu memberikan pemahaman kepada anak itu bahwasannya seni rupa yang kalian miliki itu harus di backup dengan pengetahuan dan keterampilan juga sikap. Bagaimana Ibu memberikan pemahaman kepada peserta didik? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, menurut kalau saya begini Pak ya, mereka punya minat di seni rupa. Bagaimana minat mereka itu bisa tereksplor gitu ya, kemudian menjadi suatu keterampilan yang sesuai dengan bidang yang mereka sukai, misalnya di seni rupa. Artinya mereka itu bisa paham sepenuhnya apa itu seni rupa, kemudian bagaimana cara membuatnya, lalu ketika mereka berkesenian itu tetap bisa menjaga perilaku yang bagian dari sikap itu. Jadi kalau saya memahami ke mereka adalah bagaimana mereka itu dapat mengeksplor lah ya pemahaman mereka, minat mereka tentang seni rupa, kemudian mereka juga paham itu seni rupa. Ternyata kadang-kadang mereka kan hanya tahu secara otodidak, tahu secara bakat yang tidak mereka iringi dengan pemahaman yang sebetulnya seni rupa itu ini loh, di dalam seni rupa itu ada ini dan ini loh, teknik dalam seni rupa itu ada yang teknik yang ini, teknik yang itu, begitu, ada yang teknik arsir dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mereka terapkan ke dalam sebuah bentuk keterampilan yang sesungguhnya, karya seni rupa yang sesungguhnya, dengan perilaku yang mendukung kebaikan kepada ketika mereka berkesenian di seni rupa. Jadi proses mereka itu ya, mereka ketika berkarya saling bekerja sama, saling menghargai. Misalnya gambar itu tidak sebaik gambar si C misalnya dalam pembuatannya. Artinya si C ini jangan memberikan stigma apa-apa terhadap si B yang mungkin kemampuannya tidak sama. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tetap ada toleransi, itu diterapkan toleransinya, saling menghargai, berkreasi bisa sepenuhnya, kreativitas bisa sepenuhnya, tapi tetap mengedepankan tentang toleransi. Jadi nggak bisa mereka bertindak tanpa berpikir dahulu, atau tetap menjaga perasaan kawan. Itu ya Pak ya, mungkin pendapat saya masih banyak kurangnya Pak ya, saya juga bingung loh Pak mau jawab apa. Mohon maaf ya Pak Duma. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Ya, saya bisa mengerti. Itu sudah cukup baik sekali itu pemaparannya Bu. Sekarang silakan Mas Agus, bagaimana? Untuk ditari Mas Agus. Ketika saya memaparkan tentang tari kepada siswa, itu gini, pertama saya tanya dulu tentang minat anak kepada seni tari itu sendiri seberapa jauh gitu.
Jadi selain itu pengalaman mereka. Jadi pernah nggak ada pengalaman dalam hidup mereka itu yang berkaitan dengan tari? Apakah dia pernah melakukan kegiatan menari, atau pernah ikut latihan tari, atau pernah ikut tampil tari dan sebagainya itu. Nah, dari situ baru saya dapat mengetahui seberapa besar bakat atau minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sudah Mas Agus? Ya, sudah. Oke, untuk Bu Dharma, silakan. Ada Bu Dharma? Tidak ada ya? Bu Dharma sedang terputus sepertinya. Baik, di sini bisa kita lihat Bu Erni dan Mas Agus bahwasannya kompetensi kemampuan yang dimiliki anak untuk ditari musik, rupa, dan teater. Di sini ada arah tentang fleksibilitas. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu dia harus fleksibel, lentur. Bagaimana guru mampu melihat potensi anak yang nanti akan kita arahkan kemana gitu. Nah, nilai fleksibel ini nanti akan bisa kita lihat di karakter Pancasila. Di sini ada kalimat yang mengatakan sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin atau project, ya, interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan pengetahuan karakter berdasarkan kerangka profil Pancasila. Nah, inilah yang nanti akan menjadi titik tolak Bapak Ibu guru yang ada di Lampung, di SMK maupun di SMA tentang profil Pancasila. Bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap siswa-siswi kita untuk memberikan presentasi antara formatif dan sumatif tadi, sehingga pembagiannya bisa sepadan ya, bisa 50-50 atau 80-20. Itu tinggal nanti disesuaikan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Karena untuk adaptif dan normatif dengan produk ini. Sore Bapak Ibu. Gimana? Saya bergabung kembali, maaf ya agak lama. Oke, nggak apa-apa Bu Dharma. Saya lanjutkan lagi ya Bu. Oke, tapi sebelum Ya, Pak. saya lanjutkan, Mbak Dharma, kira-kira menurut Mbak Dharma ini sebagai Mbak Dharma ngajar apa di sekolahannya? Ngajar kesenian, Pak. Iya, lebih kemana spesifikasinya? Ke tari atau ke Lebih musik? ke seni tari, Pak. Iya, kalau di seni tari, terlepas tadi Ibu sinyalnya putus-putus, nah kira-kira menurut Mbak Dharma tadi ini bagaimana cara Ibu memberikan pemahaman kepada anak tentang kompetensi yang mereka miliki dengan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, Ibu sebagai pendidik itu bagaimana caranya memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya kompetensi kalian itu harus di backup dengan ketiga hal ini. Monggo silakan Ibu. Ketiga apa Pak tadi? Iya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagaimana Ibu menjelaskannya kepada peserta didik? Ketika pengetahuan, saya melihat dari mereka itu sebelum ke pembelajaran ke praktik, saya memberikan pengetahuan dulu atau semacam teori begitu Pak mengenai seni tari. Setelah teori, nanti kita praktekkan. Nah, setelah praktek, kita melihat kompetensi anak itu berdasarkan karakter mereka masing-masing, kreativitas mereka masing-masing begitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Untuk nilai sikap dan pengetahuannya bagaimana, Bu Dharma? Untuk menilai sikap dan pengetahuan, Ya. ya Keterampilan dengan, tadi kan pengetahuannya ya, sekarang keterampilan dengan sikapnya bagaimana? Kalau melihat dari nilai keterampilan, saya melihat dari praktik mereka, cara praktik mereka dalam seni tari tersebut, Pak. Untuk nilai apa satunya tadi Pak selain keterampilan? Sikap. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk sikap, saya lebih karakteristik anak itu seperti apa melalui dengan pendekatan, karena pada sistem pembelajaran ini kan kita harus memerdekakan
peserta didik, begitu Pak. Jadi kita titik beratkan pada anak dan kita memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan aktivitas mereka begitu. Kira-kira menurut Ibu Dharma, pengetahuan dan keterampilan sikap yang dimiliki oleh anak, kompetensi yang dia miliki itu, apakah itu memiliki kesinambungan di dalam kehidupan sehari-hari, Bu Dharma? Gimana Bapak? Apakah nilai keterampilan atau pengetahuan anak dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Ya, apakah anak mempunyai kompetensi ya? Anak punya kompetensi di bidang tari, lalu dia punya pengetahuan, keterampilan dan sikap. Apakah ketiga hal ini punya erat kaitannya dengan kehidupan kesehari-harian menurut Ibu Dharma? Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bersinergi atau tidak? Iya, bersinergi, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena karakteristik anak itu membentuk kepribadian anak begitu. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, itulah profil Pancasila yang akan kita paparkan di Indonesia ini untuk pendidikan yang memerdekakan. Bagaimana kita sebagai pendidik itu mampu memberikan pemahaman, pengertian kepada anak-anak tentang kompetensi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mereka miliki, keterampilan yang mereka miliki itu tidak akan berarti apa-apa ketika mereka tidak memiliki sikap yang baik dan sportif. Seperti apa, bagaimana mereka menilai hasil karya temannya, bagaimana mereka mampu melihat sebuah pertunjukan, bagaimana mereka menilai sebuah pertunjukan. Kira-kira untuk Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memberikan tugas kepada peserta didik untuk melihat sebuah pertunjukan, lalu kemudian mereka mengomentari secara individu maupun kelompok? Pernah Pak. Pernah ya? Ya, pernah Bapak. Ya. Ketika pada saat mereka ditugaskan untuk melihat sebuah pertunjukan, lalu kemudian nilainya pasti akan berbeda ketika mereka mengerjakan sendiri atau mereka mengerjakan berkelompok. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih besar, nilai antara individu atau nilai secara kelompok? Nilai secara kelompok. Kelompok ya? Iya, berdasarkan pengalaman ketika saya melakukan penilaian terhadap siswa, di mana ketika siswa saya berikan nilai mandiri, tugas mandiri ataupun tugas kelompok, itu justru nilainya lebih besar yang nilai kelompok, karena mungkin ya dari beberapa sumber mereka jadikan satu gitu. Itu aja, mungkin yang lain. Iya. Sama Pak. Kalau menurut saya lebih besar di kelompok. Ya mereka itu kalau di kelompok itu banyak ininya poin-poin yang bisa kita nilai di sana. Jadi lebih banyak ke sana, ke kelompok daripada individu. Saya rasa begitu Pak Duma. Kalau menurut saya itu ya Pak Duma. Iya, oke. Baik. Baik Bapak Ibu, sampai di sini paham ya tentang makna Pancasila, profil Pancasila tentang pendidikan yang memerdekakan dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, saya sangat tercerahkan dengan materi Bapak hari ini Pak Duma. Terima kasih banyak, materinya sangat bagus. Begitu dibahas saya jadi seperti ini ya. Baru betul-betul tercerahkan oleh pembahasan Bapak sore ini. Baik, di nilai Pancasila itu ada akhir dan ada evaluasinya. Jadi tugas kita adalah memberikan pengertian, wawasan kepada peserta didik betapa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar yang sudah diterapkan di negara tercinta kita ini itu punya maksud dan tujuan tentang etika dan estetika, sehingga pendidikan yang memerdekakan ini mudah-mudahan tidak salah jalan dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah setempat. Baik Bapak Ibu, demikian untuk pertemuan hari ini dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahami apa maksud dan tujuan dari profil Pancasila, pendidikan yang memerdekakan dengan pendekatan Pancasila dan elemen-elemen yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dengan baik, dengan sederhana, dengan cermat, dan disesuaikan dengan keadaan di sekolahnya masing-masing. Karena yang namanya memerdekakan ini di dalam pendidikan itu punya cara masing-masing,
dan mental anak itu tidak ada yang sama karena setiap kabupaten kota, provinsi, di setiap daerah itu punya mentalnya masing-masing, apalagi manajemen yang dilakukan oleh pihak sekolah itu kan tentunya tidak sama kebijakan-kebijakan yang terjadi. Demikian saya kembalikan ke MC untuk mengakhiri pertemuan kita, dan minggu depan atau 2 hari lagi nanti masih ada 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh teman saya dari Solo dan Semarang. Mudah-mudahan nanti dua materi terakhir itu bisa melengkapi pertemuan kita di LMS ini sehingga program pemerintah ini bisa kita lakukan dengan baik dan cermat, walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan di dalam persoalan perubahan kurikulum ini. Demikian. Tadi siapa MC-nya? Pak Agus. Ya, silakan Mas Agus untuk menutup. Terima kasih untuk Bu Erni, Bu Dharma. Silakan. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Imah Harahap. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri. Semoga dapat kita ambil dari pemaparan tersebut ya, hal-hal poin pentingnya tentang apa sih itu pendidikan yang memerdekakan dan sebagainya. Oke, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ibu-ibu di tahun depan. Sampai ketemu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.